Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Firman Hidayat dengan NIM 2114010095. Saya di sini akan menganalisis sebuah modul ajar tentang akidah akhlak, yaitu meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk yang pertama itu informasi umum. Yang A, identitas modul. Nama penyusun yaitu Firman Hidayat, instansinya MTSN 2 Kacang, tahun pelajaran 2023-2024, satuan pendidikannya yaitu Madrasah Sanawiyah. Nah, elemennya yaitu akidah akhlak, kelasnya kelas 8. Fasenya fase D, alokasi waktunya 2 JP atau 2 kali pertemuan. Nah, yang B-nya yaitu kompetensi awal. Nah, peserta didik dapat mengetahui kitab-kitab Allah dan meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, target peserta didik sini yaitu saya mengambil targetnya yaitu peserta didik reguler. Nah, modulnya di sini modul pembelajarannya yang saya ambil yaitu discovery learning, yang mana modul pembelajarannya yang dapat memecahkan masalah yang akan bermanfaat bagi anak didik dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan mendatang. Nah, selanjutnya yaitu adapun langkah kerja modul dari pembelajaran discovery learning tadi. Yang pertama yaitu pemberian rangsangan atau yang disebut dengan stimulation. Nah, yang kedua yaitu pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga yaitu pengumpulan data, yang keempat pengolahan data, yang kelima yaitu pembuktian, dan yang keenam yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi. Nah, yang F, metode pembelajaran. Nah, di sini saya memakai metode pembelajarannya yaitu diskusi, tanya jawab, dan latihan. Nah, profil pelajar Pancasila yaitu profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Allah yang kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Profil pelajar Pancasila selanjutnya yaitu rahmatan lil alamin. Pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai setelah ta'adub, tasawuf, tawutor, dan tasamuh wa iktibar. Nah, selanjutnya yaitu sarana dan prasarana pendidikan. Nah, di sini saya memakai sarana dan prasarana pendidikannya yaitu ada medianya seperti laptop, LCD proyektor, LKPD, kertas, spidol, dan lain sebagainya. Nah, sumber belajarnya itu yang dapat saya pakai itu buku bacaan dan YouTube. Nah, masuk poin selanjutnya yaitu kompetensi inti. Yang A-nya yaitu capaian pembelajaran. Adapun capaian pembelajarannya yaitu memahami makna iman kepada Allah, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan nama-nama kitab Allah dan rasul penerimanya. Nah, selanjutnya itu dapat menerapkan cerminan perilaku beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang B-nya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu memahami makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah dan rasul penerimanya, dan dapat menerapkan cerminan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemahaman bermaknanya yaitu yang pertama yaitu peserta didik dapat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya. Nah, yang kedua yaitu peserta didik dapat mengimani kitab-kitab secara terperinci, yaitu seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ada kitabnya yang 4 yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, selanjutnya itu peserta didik dapat meyakini kebenaran Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu. Nah, yang keempat yaitu peserta didik dapat mencintai Al-Quran, seperti membacanya, memahaminya, mentadaburinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya pertanyaan pemantiknya yaitu yang pertama, bagaimana jika di dunia ini tidak ada kitab-kitab Allah untuk dijadikan sebagai pedoman? Nah, bagaimana menurut kita semua kalau tidak ada kitab-kitab itu sebagai pedoman kita? Nah, yang kedua yaitu bagaimana caranya mengimplementasikan kitab iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala.
Nah, yang ketiga yaitu bagaimana caranya menerapkan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah, kitab-kitab Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu persiapan pembelajaran. Nah, di sini ada guru menyiapkan pembelajaran itu ada empat. Yang pertama yaitu guru menyiapkan media pembelajaran. Nah, yang kedua itu guru menyiapkan video pembelajaran. Nah, dan yang ketiga yaitu guru menyusun LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, yang keempat yaitu guru menyusun instrumen asesmen yang akan digunakan. F yaitu asesmen, ada tiga. Yang pertama itu asesmen awal, yang mana proses penilaian untuk mengetahui kemampuan dasar anak, yaitu mengetahui kondisi awal mereka sebelum merancang suatu pembelajaran. Nah, kondisi awal di sini maksudnya itu mengetahui kekuatan dan kelemahan setiap anak. Nah, yang kedua itu asesmen formatif, yang mana yaitu penelitian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, bertujuan untuk memberikan informasi ataupun umpan balik pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajarnya. Nah, yang ketiga yaitu asesmen sumatif, yang mana itu penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Nah, jenis asesmen ini yaitu penilaian sikap yang disebut dengan observasi, penilaian pengetahuan yang disebut dengan tes tulis, penilaian psikomotor yang disebut dengan membuat media pembelajaran sederhana. Nah, adapun yang ketiga, poin yang ketiga tadi itu kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama itu pendahuluan 10 menit. Nah, kegiatannya itu pendahuluan. Langkah pembelajarannya yaitu guru dapat mengkondisikan kelas dengan melakukan presensi atau absensi. Nah, yang kedua itu peserta didik berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran akan supaya pembelajaran tersebut dapat diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Nah, yang ketiga yaitu guru menanyakan kabar peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Nah, yang keempat yaitu guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi pembelajaran. Nah, yang kelima yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, serta jenis penilaian. Nah, alokasi waktunya itu dari kelima tadi yaitu 10 menit. Nah, yang selanjutnya yaitu poin B, kegiatan inti, yaitu 70 menit. Nah, kegiatannya yang pertama itu pemberian rangsangan atau disebut dengan stimulus. Langkah pembelajarannya yaitu guru bertanya kepada siswa, coba perhatikan ketika pergi dan pulang sekolah bagaimana banyak orang itu di jalan. Bayangkan kalau orang banyak itu tidak ada panduan atau pegangan dalam hidup, apa yang akan terjadi. Nah, yang selanjutnya itu guru menyampaikan tujuan pembelajarannya yang akan dicapai, yang ingin dicapai. Nah, tujuan alokasi waktunya itu yaitu 10 menit. Nah, selanjutnya itu mengamati. Guru mengajak siswa untuk mengamati kehidupan sekitar dengan membagi 4 kelompok. Nah, guru menyuruh siswa untuk mengamati gambar atau tayangan video yang akan dipaparkan. Nah, selanjutnya guru memberikan penjelasan tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, durasi waktunya itu yaitu 20 menit. Nah, selanjutnya itu menanya. Guru memberikan kesempatan untuk siswa bertanya, guru membimbing dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk siswa lainnya untuk bertanya. Nah, durasi waktunya itu yaitu selama 5 menit. Nah, selanjutnya itu mengumpulkan data. Siswa dapat mengidentifikasi makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siswa juga dapat membaca informasi mengenai beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala serta nama kitab dan rasul yang menerima kitab dan perilaku cermin kepada kitab tersebut. Nah, selanjutnya siswa menjawab pertanyaan yang ada di kertas atau double folio. Nah, durasi waktunya itu yaitu 20 menit. Nah, selanjutnya yaitu mengasosiasikan. Siswa dapat mengaitkan informasi yang telah didapat dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan, kemudian mengambil kesimpulan dari pola yang akan ditemukan. Nah, durasi waktunya itu yaitu 15 menit. Nah, selanjutnya yaitu yang C, penutup, yaitu 10 menit. Nah, kegiatan penutupnya yaitu langkah pembelajarannya ada 3, yaitu peserta didik memberikan refleksi dari kegiatan pembelajaran.
Nah, yang kedua itu guru memberikan tugas pada siswa untuk belajar materi untuk minggu depan. Nah, selanjutnya itu guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Alokasi waktunya yaitu 10 menit. Nah, masuk poin yang terakhir yaitu D, lampiran, yang mana adapun poin pertamanya itu asesmen. Ada asesmen awal. Asesmen ini dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Nah, asesmen ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman peserta didik tentang meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun instrumennya yang dapat digunakan, yang pertama itu apakah Anda sudah tahu materi tentang meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu apa macam-macam kitab-kitab Allah dan rasul penerimanya. Nah, yang ketiga itu apakah Anda sudah tahu manfaat dari mempelajari materi meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya itu diagnosis hasil asesmen. Di sini saya mengambil namanya yaitu Yan Putra Kurniadi, Elva Yogi, dan Safwan Yusfiansyah. Nah, yaitu selanjutnya yaitu pemetaan penguasaan kompetensi. Nah, kompetensi yang pertama yaitu mengetahui pengertian iman kepada kitab Allah dan macam-macamnya. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi tujuan dan manfaat iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga itu menunjukkan dalil yang menunjukkan adanya kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, asesmen selanjutnya yaitu asesmen formatif, yang mana asesmen ini dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung, ketika peserta didik berdiskusi atau presentasi. Nah, selanjutnya itu contoh rubrik observasi yang dilakukan. Nah, yang telah saya katakan tadi, saya mengambil nama yaitu Yan Putra Kurniadi, Elva Yogi, dan Safwan Yusfiansyah. Nah, selanjutnya yaitu asesmen sumatif, yang mana asesmen ini diperoleh dari hasil lembar kerja peserta didik, dari tes tulis, dari tes performa sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Nah, yang selanjutnya yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik. Yang pertama itu tes tulis, nama Yan Putra Kurniadi, nomor absen, kelas, TP. Nah, yang A-nya yaitu jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah SWT, jelaskan macam-macam kitab Allah SWT dan rasul penerimanya. Nah, selanjutnya yaitu jelaskan tujuan mempelajari iman kepada kitab Allah SWT. Dan yang terakhir yaitu tuliskan dalil tentang adanya kitab-kitab Allah SWT. Nah, pengayaan remedialnya yaitu pengayaan diberikan kepada peserta didik guna menguasai materi dengan sangat baik, berupa kegiatan tambahan terkait dengan materi yang dengan kajian tadi, dan diberikan kesempatan untuk memahami materi pada bab berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi dengan baik, yaitu dengan cara memberikan pengulangan materi dasar serta materi spesifik yang kurang dikuasai oleh peserta didik tersebut melalui pendamping personal dan kelompok. Nah, refleksi gurunya yaitu apakah semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas. Nah, yang kedua itu tuliskan apa yang akan dialami. Nah, yang ketiga itu apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajarnya tersebut. Nah, yang keempat yaitu apakah kegiatan pembelajaran dapat menumbuhkan berpikir kreatif pada diri siswa tersebut. Nah, selanjutnya itu apakah kegiatan pembelajaran ini dapat membangun kesadaran siswa tentang pentingnya menyiapkan bekal untuk akhirat. Nah, selanjutnya yaitu refleksi diri. Nama Elva Yogi, kelas, soal. Nah, soalnya itu bagaimanakah menurutmu materi ini yang paling sulit. Nah, yang kedua itu apakah pembelajaran ini
menyenangkan atau tidak. Kalau iya, berikan alasan, dan kalau tidak juga berikan alasan. Nah, selanjutnya itu bagian manakah yang menurutmu menyenangkan? Nah, mungkin itu saja analisis tentang modul akidah akhlak kelas 8, yaitu mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala.